Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih sempat bertemu di pertemuan yang kedua ini. Jadi, adapun materi yang akan kita bahas sesuai dengan undangan saya tadi, ada di situ topiknya yaitu satu, mencari gagasan pokok atau ide pokok atau kalimat utama dalam suatu paragraf. Ingat, dalam suatu paragraf pada wacana. Saya harap buku yang sudah saya share tempo hari itu sudah ada di kalian semua. Ini sudah punya tak? Bisa pinjam di perpustakaan. Banyak itu? Ya, Pak. Sudah Pak. Oke, ya, bagus. Sudah punya, Pak. Kalaupun tidak sempat pinjam, bisa miliki digitalnya. Ada di Classroom saya save, ada juga di WA tempo hari saya kirim. Nah, jadi untuk bab pertama itu kita menyusun laporan hasil observasi. Tapi untuk saat ini kita tidak bisa berkunjung ke tempat-tempat tertentu, tapi kita bisa melihat contohnya. Ya. Jadi untuk bab pertama itu menyusun laporan hasil observasi. Ini saya cari dulu. Observasi. Ya, ini. Nah, contoh laporan hasil observasi seperti ini. Ini ada contoh. Mereka berkunjung ke Museum Wayang. Dan hasilnya laporan observasinya seperti ini. Nah, kita bisa membacanya. Judulnya Wayang. Ya. Nah, hasil laporannya seperti ini. Kita tidak usah baca. Nanti bisa baca mandiri. Nah, untuk tugasnya, ya nggak usah kaget ya kalau saya menyebutkan tugas. Ya, tak usah kaget. Nah, tugasnya ini. Nah, semua jawabannya ini ada di wacana di atas. Misalnya, informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut. Yang pertama, apa itu wayang, orang, jenis-jenis wayang, ada semua di atas. Makanya ini saya tidak suruh kerja karena ini gampang sekali. Jawabannya ini ada semua di atas. Ini. Jadi saya tidak suruh kerja ini. Ini soal-soal seperti waktu mau SMP. Baca wacananya, kemudian jawab soalnya. Ya. Jawabannya sudah jelas ada di wacana. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah membuat ringkasan dari sebuah laporan hasil observasi. Bagaimana cara membuat ringkasan atau bagaimana cara membuat kesimpulan? Tolong diperhatikan. Sebelum saya membahas kesimpulan, saya mau membahas dulu apa itu gagasan pokok. Jadi gagasan pokok biasa juga disebut kalimat utama, biasa juga disebut ide pokok. Kristina. Nah, perhatikan. Kristina. Perhatikan contoh. Tapi sebelum saya membahas ini, saya perlihatkan dulu apa sih sebenarnya itu gagasan pokok. Ya. Saya perlihatkan. Apa itu gagasan pokok? Nah, tips menemukan atau mencari gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu sesuai tadi yang di buku di sini. Ya, ini. Jadi gagasan pokok itu atau kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok pikiran atau gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama atau gagasan pokok bersifat umum, ya, bersifat umum. Nah, bagaimana tipsnya mencari gagasan pokok? Bisa dilihat di sini. Pertama, bacalah dengan cermat
paragraf. Ingat, gagasan pokok bukan diambil dalam wacana tapi dalam suatu paragraf. Ya, ingat, dalam suatu paragraf. Jadi gagasan pokok diambil dalam suatu paragraf. Jadi kalau misalnya wacananya berisi 10 paragraf, berarti ada 10 gagasan utama pada wacana tersebut. Contoh, ini tadi wayang. Ada berapa paragrafnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 9 paragraf. Berarti ada 9 gagasan utama. Bagaimana cara mencari gagasan utama? Tolong diperhatikan. Nah, tips menemukan atau mencari gagasan pokok. Ini nanti saya kirim dulu ya. Bacalah dengan cermat. Ya, cermati kalimat pertama hingga akhir. Ya, apakah kalimat pertama merupakan gagasan utama atau gagasan penjelas? Nah, sebentar ini, apa itu gagasan utama? Tadi sudah dibuka, gagasan penjelas. Nah, ciri-ciri gagasan pokok atau kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama berdiri sendiri, ya, sehingga tidak dibutuhkan konjungsi. Kalimat utama ada di awal paragraf, biasa disebut deduktif. Kalau di akhir paragraf, induktif. Kalau di akhir paragraf, ya, biasanya tapi tidak selamanya ada kata jadi, ada juga dengan demikian. Kalimat utama berisi suatu permasalahan yang dapat dikembangkan. Kalimat utama merupakan pernyataan yang bersifat umum dan bisa dikembangkan. Nah, kemudian ada juga kalimat penjelas. Jadi setelah kalimat utama itu kalimat penjelas. Nah, tapi saya akan jelaskan dulu, ya. Saya akan jelaskan dulu. Perhatikan dulu, saya jelaskan. Kasih contohnya dulu. Sabar dulu. Saya carikan dulu contohnya. Saya stop dulu share-nya. Saya carikan filenya. Oke, saya ulangi kembali. Ini ya. Jadi ini kalimat deduktif atau paragraf deduktif, yaitu gagasan pokoknya terletak di awal paragraf, ya. Jadi kalau mencari kalimat utama terus gagasan pokoknya berada di depan, itu disebut dengan deduktif. Jadi yang sering muncul itu kalimat utama ada di depan. Nah, misalnya ini. Kalimat utamanya sampai di sini. Atau gagasan pokoknya sampai di sini. Yang ini hanya sebagai kalimat penjelas. Apa yang dia jelaskan adalah kalimat utama. Yang kedua, apabila gagasan pokoknya berada di akhir paragraf, itu disebut dengan induktif. Ya. Nah, misalnya, ini contohnya. Dia gagasan pokoknya di sini. Oleh karena itu, yang ini adalah penjelasan dari kalimat utama. Terus yang terakhir, kalimat utama atau gagasan pokok terletak di awal dan akhir. Artinya ada dua. Ada di depan, contohnya ini. Ada juga di belakang, contohnya. Jadi kalau kedua-duanya ada akhir dan belakang, disebut dengan campuran. Ya. Oke, saya lanjut.
Nah, apabila, jadi hari ini saya ulangi, yang dipelajari adalah mencari gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan utama itu terdiri dari 3. Ada gagasan utama yang terletak di depan, ada gagasan utama yang terletak di belakang, ada gagasan utama yang terletak di depan dan di belakang. Kalau di depan namanya deduktif, kalau di belakang namanya induktif, kalau ada di depan dan belakang namanya campuran. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, meringkas. Ya, meringkas. Misalnya, ya, saya dulu cari dulu wacana. Ya. Nah, misalnya kalian disuruh membuat kesimpulan atau ringkasan dari wacana wayang. Nah, gampang sekali. Oke, saya ajarkan cara meringkas. Saya copy dulu ini. Saya copy. Oke. Saya stop share dulu. Nah, ini tadi judulnya wayang. Ingin kita buat kesimpulannya. Ya. Jadi kita ingin buat kesimpulannya. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Nah, yang pertama adalah cari semua kalimat utama atau gagasan pokok setiap paragraf. Ya, contoh. Bisa dilihat di sini. Akan dong Pak Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan dulu. Baca nih videoku. Oke. Ini tadi ada paragraf pertama, paragraf kedua, 3, 4. Oke, contoh. Jadi ini tadi paragraf utamanya sampai di sini. Nah, kalau paragraf kedua itu sampai di sini. Ini nah, ini kalimat utamanya paragraf 1, paragraf 2, paragraf ke-3. Terus yang keempat ini ya ada di depan, ada juga di belakang. Ini yang pertama sampai di sini, ini campuran. Kemudian yang kedua ini. Jadi saya hapus ini. Jadi tadi di sini ada 2, ya. Di sini ada 2 campuran. Nah, terus yang kelima itu tadi sampai di sini. Nah, ini yang harus kita cari. Paragraf utamanya ini sampai sini. Ini saya hapus. Oke, lanjut. Nah, saya ambil saja 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalian bisa
Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara membuat kesimpulan? Ya. Cara membuat kesimpulannya, kalian tinggal, misalnya, ya, perhatikan. Untuk membuat kesimpulannya, perhatikan sebentar kalau mau bertanya. Caranya kalian tinggal sambung. Ini. Tapi bisa menggunakan konjungsi atau penghubung. Ya, misalnya tadi ini paragraf 1, paragraf 2, 3. Nah, misalnya wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, ini bisa kita menggunakan kata penghubung. Misalnya, selanjutnya nih, selanjutnya para wali songo penyebar agama Islam di Jawa Sunda membagi wayang menjadi 3. Nah, kita cari. Nah, tapi tidak selamanya kita menggunakan kata penghubung. Jadi kalau tidak menggunakan kata penghubung, kalian tinggal sambung saja. Nah, tadi ini paragraf kedua, para wali songo penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi 3. Ya. Nah, ini tidak perlu kita kasih kata penghubung. Ya, bisa koma. Ya, wayang kulit dilihat dari umur dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi bermacam jenis. Nah, ini juga apakah perlu kata penghubung? Ya, tidak perlu. Boleh tambah ini. Serta wayang wong ini. Nah, ini sambung. Nah, ini tadi 5 paragraf, kita buat kesimpulannya menjadi 1 paragraf. Nah, dan yang terakhir ini dan ini tadi 5 paragraf. Ya, kita buat kesimpulannya menjadi 1 paragraf. Jadi itulah tadi tata caranya membuat kesimpulan atau ringkasan. Yang pertama dia harus lakukan adalah mencari kalimat pokoknya atau gagasan pokoknya. Gagasan pokok itu ada 3, biasa terletak di depan, di belakang, dan depan belakang. Kalau sudah didapatkan semua gagasan pokoknya tiap paragraf, kalian tinggal gabungkan. Boleh menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Nah, oke, saya kasih lihat kata penghubung yang sering digunakan, ya. Kata penghubung yang sering digunakan dalam membuat ringkasan ini. Dan lagi pula, serta, sebelumnya, selanjutnya, bila mana, sejak, sesudah, lainnya. Nah, ini semua adalah contoh kata penghubung. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tadi ada yang raise hand. Silakan nyalakan mic-nya. Atau nanti kita lanjutkan di WA. Ya. Sebentar, saya mau absen dulu 10 IPS 2. Ini hanya absen sementara saya. Tolong dinyalakan videonya. Tolong dinyalakan videonya. Ini sudah ada absen di saya. Oke. Aditya Hadiman ada? Aditya? Tinggal angkat tangan saja kalau ada. Nyalakan videonya. Oke, tidak ada ya.
Ana Baharudin. Tidak ada. Pindah itu Pak, pindah di IPA. Oh, pindah di IPA. Oh, begitu ya. Iya Pak. Ananda. Ananda. Tidak ada. Boleh satu HP 3 orang atau 2 orang ya, seperti ini Wahyu ini 2 orang bisa, boleh seperti itu ya. Biar 3 orang juga boleh. Aditya Hadiman ada, sudah saya lihat. Anna Baharudin, tinggal angkat tangannya saja. Ananda ada? Ada ya. Dewi, Fahri, Ridwan, ada. Tapi saya screen saja yang hadir, saya sebut saja namanya yang hadir di sini. Susi Anugrah ada. Ini hahaha, ini siapa ini? Yang belakangnya bambu. Apa namanya? Yang belakangnya bambu, siapa namanya? Ini, yang belakangnya bambu. Wahyuni, Nur Latifah, Rio Hartawan, Syahrul, Putri Ramadhani, Sulis Dawati, Fahri Ridwan, Aditya. Nah, aktivitas kita ini langsung nanti bisa dilihat di YouTube ya. Jadi yang tidak hadir bisa melihat penjelasan saya kembali di YouTube. Sebentar saya share linknya ya. Jadi saya kembali ke topik pembicaraan kita hari ini, yaitu menentukan gagasan pokok ya, mencari gagasan pokok kemudian membuat gagasan atau kesimpulan. Nah, cara membuat kesimpulan ya harus mencari gagasan pokok setiap paragraf, kemudian digabungkan menjadi satu, boleh menggunakan kata penghubung. Oke, silahkan di SC ya, di screenshot sebagai barang bukti yang akan diserahkan nanti pada saat absensi. Ya, saya kasih waktu 2 menit dari sekarang sebelum saya tutup pertemuan kita dan kita lanjut di grup WhatsApp. Oke, silahkan di SC yang kelihatan fotonya, videonya. Oke, sudah ya? Ada yang belum? Oke, silakan di SC. Oke, sudah. Nah, sebentar saya akan share video di grup WA. Silahkan dipantau baik-baik. Nah, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini di Zoom cukup 20 menit saja dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan konsentrasi di grup WhatsApp-nya masing-masing.